update dulu untuk hari ini. Penyampaian SPT tahunan total yang sudah kami terima itu sebanyak 9,5 juta. Dari 9,5 juta tersebut, 9,2 jutanya adalah wajib pajak untuk SPT tahunan wajib pajak orang pribadi dan sekitar 300.000 untuk SPT badan. Jadi kalau kita lihat memang ada peningkatan dibandingkan dengan periode yang sama di tahun lalu ya. Ini ada sekitar peningkatan sebesar 800.000. Demikian. Baik. Kalau untuk waktunya, Pak Nil, kapan berakhirnya waktu pelaporan SPT untuk tahun 2021 ini dan apakah nanti ada sanksi bagi mereka yang telat melaporkan SPT? Baik, secara ketentuan batas penyampaian SPT tahunan untuk orang pribadi itu akan berakhir pada tanggal 31 Maret untuk tahun 2021 ini juga. Kemudian untuk SPT tahunan wajib pajak badan itu akan berakhir tanggal 30 April. Dan apabila wajib pajak terlambat ya, tidak memenuhi batas waktu 31 Maret tersebut, untuk SPT orang pribadi akan dikenakan denda keterlambatan ya, denda administrasi keterlambatan pelaporan sebesar Rp100.000. Baik, Pak Nil, kita ketahui di tengah pandemi virus corona ini masyarakat kan diharuskan untuk melaporkannya secara online begitu ya. Namun sepertinya masih banyak nih masyarakat yang masih bingung untuk melaporkan SPT mereka secara online. Mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut terkait dengan bagaimana cara masyarakat dapat melaporkan SPT tahunan mereka secara online? Baik, saat ini kami di Direktorat Jenderal Pajak sudah menyediakan beberapa channel atau beberapa metode untuk melaporkan SPT tahunan. Jadi yang pertama tentunya melaporkan secara langsung ya atau SPT manual. Kemudian ini dapat datang ke kantor pelayanan pajak. Kemudian SPT manual tersebut juga dapat dikirimkan melalui kantor pos atau jasa ekspedisi. Nah, di luar yang dua ini yang sangat akan mempermudah sekali bagi para wajib pajak, bagi masyarakat untuk melaporkan SPT-nya, yaitu dengan cara e-filing ya atau melakukan pelaporan SPT melalui elektronik ya. Dan ini juga ada yang dapat dilakukan melalui penyedia jasa aplikasi perpajakan atau PJAP. Jadi ada Baik. banyak cara ya. Baik, tadi Bapak katakan bahwa penyampaian dari SPT tahunan ini sebaiknya dilakukan melalui e-filing. Bisa dijelaskan lebih lanjut terkait dengan teknis dari e-filing ini dan bagaimana cara untuk mengisi form secara online ini, Pak? Baik, kalau yang dimaksud dengan e-filing ya, yaitu berupa tata cara penyampaian SPT tahunan PPH secara elektronik melalui dengan real time ya, melalui situs pajak kami yaitu pajak.go.id atau DJP online pajak.go.id dan juga dapat melalui penyedia jasa aplikasi perpajakan. Nah, layanan e-filing yang melalui situs DJP ini dapat dilakukan untuk menyampaikan SPT tahunan orang pribadi yang menggunakan formulir baik itu 1770S maupun formulir 1770S dan juga 1770. Jadi SS, S dan 1770. Baik, kalau Demikian, Mbak. untuk pengaktifan dari e-filing ini Pak, apakah kita harus datang ke kantor pajak secara langsung seperti tahun-tahun sebelumnya atau mungkin di tahun 2021 ini semuanya sudah bisa dilakukan secara online Pak? Untuk mengaktifkan e-filing ini, mengaktifkan identification number elektroniknya atau biasa disebut EVIN atau juga yang sering terjadi itu adalah lupa EVIN ya. Nah, ini wajib pajak dapat mengajukan permohonan aktivasi EVIN baik melalui kantor pajak terdekat ya, baik datang langsung ataupun mengirimkan email ke kantor pajak terdekat. Nah, untuk bagi yang lupa ya, yang lupa EVIN ya, ini kami dapat melayani masyarakat di nomor kering pajak 1.500-200 atau juga bisa melalui akun Twitter @keringpajak ya, atau juga bisa melalui live chat yang ada di situs pajak.go.id dan tentunya juga bisa datang ke kantor pelayanan pajak.
Dan yang terbaru saat ini kami telah memperkenalkan ya layanan untuk face recognition untuk mendapatkan EVIN, aktivasi EVIN ya. Jadi di laman kami djponlinepajak.go.id ini dapat dicari nanti ada dengan melalui pengenalan wajah saja. Jadi sangat memudahkan sekali.